Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari jurusan PJJ Akuntansi dengan NIM 23030102040. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Berkelanjutan. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Topik yang pertama yaitu terminologi keberlanjutan dengan Sustainable Development, Green Economy, Green Accounting, and Sustainability Accounting. Lalu topik yang kedua yaitu Corporate Social Responsibility dan Sustainability Accounting. Lalu yang ketiga yaitu penerapan CSR di Indonesia. Langsung saja ke topik pembahasan yang pertama yaitu terminologi keberlanjutan dari sisi Sustainable Development, Green Accounting, Green Economy, and Sustainability Accounting. Kita yang pertama yaitu Sustainable Development. Definisi pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development menurut Brundtland Report adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Cakupan Sustainable Development yaitu yang pertama, pembangunan berkelanjutan ini berfokus pada keseimbangan antara tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu yang kedua yaitu pembangunan berkelanjutan ini digunakan untuk pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan, panduan kebijakan global, nasional, dan lokal. Lalu kita lanjut ke terminologi keberlanjutan dari Green Accounting, Green Economy. Green Economy atau ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi risiko dan kelangkaan lingkungan serta mendorong keberlanjutan lingkungan, sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Cakupan dari Green Economy yaitu ekonomi hijau ini berfokus mengubah sistem ekonomi ke arah yang inklusif secara sosial, rendah karbon, dan hemat sumber daya. Lalu Green Economy ini mencakup kebijakan fiskal hijau, investasi dalam energi terbarukan, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Lalu terminologi keberlanjutan dari Green Accounting. Konsep keberlanjutan dalam Green Accounting memiliki beberapa arti yang terkait pada pengukuran dan pelaporan dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Akuntansi hijau berusaha memasukkan biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dan pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih berkelanjutan. Cakupan dari Green Accounting ini yaitu yang pertama, fokus pada pengukuran dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua yaitu memanfaatkan metode valuasi untuk mengkuantifikasi nilai ekosistem atau kerugian lingkungan. Lalu terminologi keberlanjutan dari sisi Sustainability Accounting. Akuntansi keberlanjutan atau Sustainability Accounting merupakan salah satu pendekatan dalam kerangka keberlanjutan yang bertujuan untuk mengukur, melaporkan, dan mengelola dampak tindakan perusahaan terhadap tiga dimensi keberlanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam terminologi keberlanjutan, akuntansi keberlanjutan memainkan peran penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan strategis yang selaras dengan prinsip pembangunan keberlanjutan. Lalu kita masuk ke topik yang kedua, yaitu Corporate Social Responsibility dan Sustainability Accounting. Perbedaan antara CSR dan Sustainability Accounting. CSR merupakan suatu pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan.
Lalu kalau sustainability accounting, yaitu proses pengukuran, pencatatan, pelaporan tentang kinerja keuangan, sosial, lingkungan, tata kelola environmental, social governance atau ESG suatu perusahaan. Ini yaitu perbedaan utama antara CSR dan sustainability accounting. Dilihat dari pembedanya yaitu berdasarkan tujuan. CSR ini memberi dampak sosial yang positif terhadap nilai-nilai sosial dan lingkungan. Sementara sustainability accounting bertujuan transparansi dan pengambilan keputusan. Lalu ke pembeda yang kedua yaitu fokus utama dari CSR, aktivitas dan komitmen tanggung jawab sosial. Lalu fokus dari sustainability accounting yaitu pengukuran dan pelaporan keberlanjutan. Lalu ke pembeda yang ketiga yaitu sifat. Kalau CSR lebih strategis dan operasional, sementara kalau sustainability accounting lebih teknis dan analitis. Persamaan antara CSR dan sustainability accounting. Yang pertama yaitu keduanya fokus pada dampak perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua yaitu sama-sama membantu perusahaan mengambil langkah strategis untuk mengelola dampak mereka secara positif. Lalu yang kedua yaitu keduanya bertujuan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan terkait tanggung jawab sosial dalam lingkungan perusahaan. CSR dan sustainability saling melengkapi. CSR adalah tindakan nyata untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan sustainability accounting menyediakan data dan pelaporan yang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas CSR dan kinerja keberlanjutan perusahaan. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu penerapan CSR di Indonesia. Kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan semakin meningkat di Indonesia, mendorong penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR di berbagai sektor. Pelaksanaan CSR didorong oleh peraturan pemerintah dan kebutuhan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. CSR di Indonesia dilakukan dalam berbagai bentuk yang mencakup 3 aspek utama. Yang pertama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah contoh CSR di perusahaan. Yang pertama yaitu di PT Indosemen Tunggal Perkasa Tbk Plen Cirebon. Yang pertama yaitu program pembinaan UMKM dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal seperti pembuatan produk dan pelatihan kewirausahaan dengan contoh pembuatan minuman sehat dan makanan ringan, sekam padi dan palet. Lalu yang kedua yaitu pembangunan sarana pendidikan. Membangun dan merenovasi fasilitas sekolah seperti di SMPN Gempol, Kabupaten Cirebon. Lalu yang ketiga yaitu penanaman pohon. Di PT Indosemen ini menanaman pohon di sekitar area pabrik seperti taman tambang. Lalu contoh CSR yang kedua yaitu di PT Indonesian Epson Industry. Yang pertama yaitu kampanye penggunaan ramah lingkungan. Dengan promosi produk dengan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan seperti printer yang menggunakan teknologi bebas panas atau hot-free teknologi. Lalu yang kedua yaitu donasi peralatan untuk penunjang pendidikan. Penyediaan perangkat elektronik seperti printer, proyektor, komputer untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lalu yang ketiga yaitu program pengembangan komunitas, yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat untuk mendukung kemandirian ekonomi.
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.